Halo Bapak Ibu semua, yang namanya dunia sales dan marketing itu selalu padat ya dibicarakan orang. Karena yang namanya sales itu adalah mau tidak mau pintu gerbang menuju kepada profit atau sebuah keuntungan yang didapatkan, duit yang didapatkan berapa sih begitu ya. Nah, tahukah kalian bahwa ada 3 prinsip orang sales yang sangat penting tapi sayangnya jarang diketahui oleh orang sales tersebut. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas 3 prinsip tersebut. Yuk, silahkan stay tune. Ya, sampai ketemu setelah ini ya. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hendy Lianto di sini dan rasanya sudah mungkin berapa minggu ya saya nggak merekam ya, dan saya ucapkan mohon maaf dulu Bapak Ibu karena kesibukan satu dan lain hal. I know saya harusnya merekam ya dan untuk selalu update sama Anda begitu ya. Tapi di kali ini ya Bapak Ibu saya janji deh untuk bisa lebih reguler lagi gitu, karena saya tahu ya subscriber bertambah banyak. Terima kasih untuk kesetiaan Anda semua. Anda juga mungkin nunggu lagi kok si Handy ini nggak ngeluarin lagi video begitu ya. Dan di dalam sesi kali ini Bapak Ibu semua izinkan saya untuk bisa sharing tentang sales ya Bapak Ibu ya, tentang 3 prinsip orang sales yang jarang sekali diketahui orang. Nah Bapak Ibu yang belum subscribe silakan Bapak Ibu bisa subscribe dulu di bagian bawah ya, silakan bisa klik tombol subscribe. Dan thank you buat Anda yang sudah subscribe, yang selama ini selalu setia, mungkin juga nunggu. Seperti kemarin beberapa ada yang DM saya dan mereka bilang, Coach Andy kok belum posting lagi di YouTube, dan kali ini saya bikin lah gitu ya dengan suasana yang agak sedikit berbeda ya, dan rekaman juga berbeda. Mudah-mudahan ini tidak akan membuat Anda boring jadinya, tapi ada satu dinamis sehingga membuat Anda belajar lebih baik. Nah, 3 prinsip orang sales yang jarang diketahui orang tuh apa saja sih? Ya, yang ingin saya bagikan ini adalah prinsip-prinsip yang menurut saya jarang diketahui orang tapi kepake banget begitu ya, karena pengalaman saya pun lebih daripada 18 tahun di dunia sales. Prinsip ini berguna banget. Ya, prinsip yang pertama Bapak Ibu yang saya ingin sharingkan sama Anda semua adalah prinsip 3M. Ya, prinsip 3M ini apa sih? Ya, prinsip dimana yang mengatakan ada yang kita sebut dengan 1 meter, ya 1 menit begitu ya, dan 1 miliar. Nah, itu adalah prinsip yang selalu saya ingat di mana-mana. Ya, jadi kalau saya secara offline ya gitu ya, sebelum pandemi ini ketemu orang di hotel, di pesawat terbang, ya di kereta api, dimanapun saya lagi mengantri. Nah, itu prinsip 3M ini kita harus selalu pakai. Ya, 1 meter, jarak 1 meter orang itu adalah prospek. Kita nggak kenal, kita wajib untuk berkenalan. Nah, itu maksudnya 1 meter. Kemudian dalam waktu 1 menit, sebisa mungkin kita bisa sapa dia, senyum. Jangan lupa ngobrol-ngobrol begitu ya, chit-chat sedikit sama dia, dan tuker kartu nama. Itu zaman di offline dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kebayang bahwa dalam 1 menit itu sebisa mungkin kita bisa berbicara, bercengkrama. Tapi ini tidak matok ya, bisa jadi lebih daripada 1 menit. Tapi at least karena jadwal orang mungkin tidak punya banyak waktu, misalkan lagi ngantri di ATM, lagi beli tiket nonton, misalkan kan nggak punya waktu lama, mungkin 1 menit begitu. Dan kita harus bisa berkenalan atau minimal WA kita tukeran. Ya, dan yang terakhir adalah 1 miliar. Ya, siapa tahu Bapak Ibu ketika ada 1 meter, 1 menit kita berkenalan, kita kontak-kontakan, dan akhirnya itu menghasilkan omset 1 miliar kita. Ya, kita tidak pernah tahu yang namanya prospek. Ya, karena prospek itu atau calon-calon pembeli pelanggan kita itu berbagai macam latar belakang dan kemampuan bayar. Maka kita tidak bisa pukul rata bahwa ya ini sih kasus-kasus yang kecil deh, penjualan yang kecil. Belum tentu ya, terkadang orang yang kita temui adalah klien besar kita, terkadang orang yang kita temui, yang kita ajak kenalan adalah orang-orang yang bakal membeli produk dan jasa kita, bakal menjadi langganan kita, bahkan seluruh keluarganya. Kita tidak pernah tahu. Maka itu yang saya sebut dengan prinsip 3M ya, 1 meter, ya 1 menit, dan 1 miliar. Hati-hati dengan prinsip ini. Nah, kalau di zaman online kayak gini, pandemi, gimana prinsip 3M bisa diterapkan? Gampang, Bapak Ibu semua, simple sih ya teman-teman. Caranya gimana? Sosial media, nggak ada cara lain. Itu bukan lagi 1 meter, itu hanya sejauh jempol kita, bener nggak? Ya cuma tinggal diklik-klik sana sini kan, kita bisa DM, kita bisa kenalan. Nah, itu 1 meter kita, dan jangan lupa untuk minta nomor WA. Ya, dalam waktu 1 menit artinya sesingkat-singkatnya begitu ya. Jadi prinsip 3M ini nggak cuma offline menurut saya, tapi offline pun kepake banget buat Anda. Ya, intinya bahwa kita tidak boleh memilah-milah, memilih-milih siapa prospek kita, selalu berkembang, selalu ajak kenalan untuk bisa memperluas pasar kita dimanapun kalian berada.
Nah, kemudian Bapak Ibu semua, yang number 2, prinsip yang menurut saya penting buat orang sales di zaman sekarang adalah prinsip 1000. Wah, Coach Sandy ini semuanya 3M, 1000, memang benar. Ya lebih gampang kan kalau kita pakai simbol atau angka. Prinsip 1000, maksudnya gimana sih Coach Sandy? Nah, prinsip 1000 ini saya selalu berpikir Bapak Ibu semua bahwa satu orang ya yang saya temuin atau customer atau pelanggan saya, murid-murid saya yang belajar sama saya, berguru begitulah ya. Nah, satu orang ini bisa mewakili 1000 orang yang lain minimal loh ya. Minimal mewakili 1000 orang yang lain. Ya bisa jadi 10.000, bisa jadi jutaan. Kita nggak pernah tahu orang itu punya kenalan banyak atau enggak. Apalagi kalau kita belum kenal terlalu dekat. Nah, artinya apa? Ketika kita menjadi seorang sales, layanilah mereka dengan sebaik mungkin. Layanilah mereka dengan effort terbaik Anda, dengan pelayanan yang the best, yang excellence. Ya mulai dari awal sampai akhir mereka membeli. Ataupun mereka tidak membeli sekarang, ya nggak menjadi masalah toh. Yang penting Anda tetap bisa melayani mereka dengan yang baik, begitu kan ya. Sehingga apa Bapak Ibu, satu orang ini berpotensi untuk bicara kepada 1000 orang yang lain. Hati-hati. Nah, kalau kita tidak aware dengan prinsip 1000 ini, kita asal-asalan dengan satu orang karena kita merasa bahwa orang ini nggak potensial deh, atau orang ini kayak compang-camping, nggak memungkinkan beli produk saya ya, dan lain-lain. Akhirnya dia bicara sama orang lain, padahal kita nggak tahu bahwa di sekitar dia mungkin punya saudara orang yang kaya, punya berduit, punya adalah potensial prospek kita, market kita yang potensial. Habislah kita karena kita tidak melayani dengan sepenuh hati. Maka prinsip 1000 ini dimanapun Bapak Ibu kita harus selalu terapkan. Satu orang ya itu bisa mewakili 1000 orang yang lain, bahkan lebih. Kita nggak pernah tahu, tapi minimal 1000 deh ya. Nah, makanya ketika kita melayani, the best lah, kita kasih yang terbaik Bapak Ibu. Jangan asal-asalan. Mudah-mudahan ya satu orang ini bisa bicara lebih banyak ke 1000 orang, 10.000 orang yang lain, sehingga produk dan jasa kita semakin dikenal, produk dan jasa kita semakin dipasarkan oleh word of mouth-nya oleh mereka, begitu, dari mulut lewat mulut ya. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, prinsip ketiga orang sales yang jarang diketahui banyak orang, ya orang-orang terangkat pemasar di luar, adalah no networking sama dengan not working. Ya mungkin ini sering banyak diucapkan oleh orang, tetapi esensinya kayak apa sih? Sebenarnya nggak semua orang sales itu paham. Ya, no networking sama dengan not working itu penting banget. Ya orang katakan, orang berkata bahwa nggak penting deh ya kenalan banyak, yang penting gue bisa jualan. Betul juga, tapi satu sisi kalau lu kagak punya networking luas, ya kemana lagi lu mau jualan, begitu kan ya. Jadi kalau Anda nggak bisa networking, Bapak Ibu semua, bisnis kita tidak akan jalan. Nah, orang sales, saya mengencourage Anda dan saran saya buat Anda semua adalah kita wajib untuk berkenalan. Maka tadi di awal ada prinsip 3M kan, ya itu prinsip sebenarnya untuk memperluas pasar kita. Begitu juga prinsip 1000 sebenarnya itu untuk melayani dengan lebih baik sehingga kita pun dikenal lebih banyak orang. Nah, makanya no networking sama dengan not working ini adalah satu prinsip yang menjadi conclusion dari pembicaraan kita hari ini. Ya Bapak Ibu, karena ini menjadi sangat penting gitu. Kita mesti menyadari bahwa kita kalau pasar segini aja, ya kita punya pasar 1000 yang beli adalah 10%, berarti at least cuma 100 orang. Tapi bayangkan kalau kita punya pasar 1 juta, 10% yang beli adalah 100.000 orang, berapa duit yang bisa kita hasilkan kan? Karena yang namanya sales itu adalah hukum rata-rata. Penjualan itu adalah sebuah permainan kan, begitu Bapak Ibu, permainan yang udah jelas hukumnya. Dari 10 beli 1 misalkan, dari 100 yang beli 10 misalkan, hukum rata-rata. Ya di dunia sales memang beda-beda, tapi at least ada hukum seperti itu. Nah, artinya semakin besar ya kita menawarkan, pasar kita semakin luas dan kita coba presentasi kepada mereka, kita coba memarketingkan produk dan jasa kita, apapun bisnis kita, tentu yang akan bertanya kepada kita, yang akan tanya admin kita, yang akan coba beli pertama kali, yang repeat order akhirnya, dan yang mereferensikan akan semakin banyak. Nah, makanya kalau orang bilang yang penting gua teknik jualan itu penting dan gua hebat di jualan, itu aja menurut saya kurang pas. Karena lebih baik adalah kita juga memperluas, bukan cuma tekniknya yang kita perdalam, kita mastery, tetapi yang kita perluas, kita mastering adalah bagaimana membuka pasar, enlarging your market. Nah, itu menjadi sangat penting. Karena orang sales tidak lain tidak bukan kita harus punya banyak kenalan. Kalau tidak, Bapak Ibu semua, bisnismu akan segini-gini aja, small terus.
bagaimana Anda mau jadi big begitu, karena harus punya kenalan yang banyak. Jadi wajib banget Bapak Ibu. Kalau Anda orang yang introvert bagaimana? Saya orang yang introvert Coach Hendy. Kalau extrovert sih gampang, tinggal rekaman lah, tinggal hahaha sana sini. Nah, memang itulah kelebihannya orang extrovert. Nah, tetapi Bapak Ibu, kami di dalam NLP kami tidak selalu kita tidak mengenal prinsip extrovert dan introvert itu kita bawa kemana-mana. Extrovert dan introvert itu kan hanya label yang disematkan sebagian orang dan membedakan antara lu pandai bergaul dan lu enggak. Nah, sebenarnya introvert dan extrovert itu sendiri setiap orang punya begitu Bapak Ibu, tergantung konteksnya. Nah, ada yang lebih cenderung kemana, I know sih. Tetapi orang introvert Bapak Ibu bukan berarti mereka tidak bisa punya relasi yang banyak. Ya, bukan berarti mereka tidak bisa punya relasi yang luas. Bisa kok, yang penting kita mau belajar. Kalau Anda sudah terbiasa berkenalan, ya terbiasa untuk menyapa orang, lambat laun Anda pun akan mulai terbiasa memiliki relasi yang banyak. Seperti saya Bapak Ibu semua, dulu saya bukan orang yang extrovert. Kalau Anda tanya pada relasi saya dulu zaman SD, SMP, mereka nggak akan pernah menyangka mungkin saya menjadi seorang pembicara sekarang. Tapi karena sering mentraining orang, dari umur 16-17 tahun saya sudah berkecimpung di dunia training, ketemu orang juga banyak di dunia sales, memimpin puluhan ribu orang, sudah terbiasa ketemu orang, mau tidak mau lama-lama jadi extrovert. Mau tidak mau saya jadi bunglon, bisa kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita belajar untuk bisa berkenalan, menyapa. Ya, no networking, ingat sebenarnya networking artinya apa? Kita harus bisa berkenalan dengan lebih banyak orang. Nah Bapak Ibu, itulah prinsip 3 prinsip orang sales yang menurut saya berguna buat Anda. Semoga sharing-sharing ini walaupun singkat tetapi bermanfaat begitu, dan silakan Anda bisa terapkan menjadi prinsip hidup Anda, prinsip sales di dalam keseharian Anda. Dan buat Anda Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan bisa subscribe ya. Saya rindu untuk Anda bisa mendapatkan informasi lebih lagi dari minggu week by week, dan juga silakan Bapak Ibu apabila Anda ingin bertanya lebih jauh, Anda bisa bertanya kepada admin saya ya, ada nomornya, silakan Anda bisa cek aja di Instagram ya, di Facebook dan lain-lain, itu banyak di sana ya. Thank you Bapak Ibu semua sudah mendengarkan saya, sampai jumpa di dalam video sales atau video-video berikutnya, dan sukses selalu buat Anda dan salam juara.